Perkenalkan, nama saya Dino Sondien dengan NIM 20021106143. Pada video ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Oke, terima kasih Danielson. Baiklah teman-teman semua, perkenalkan nama saya Vijay Yahya Putra dengan NIM 20221106 Pada video kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semua hubungan bilateral dari Indonesia dengan Singapura dalam beberapa bidang. Simak videonya ya teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat kapan sih Indonesia dan Singapura itu mempunyai hubungan bilateral. Penjelasannya ada di belakang saya. Jadi di sini dikatakan, setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 dan pemisahan Singapura dari Malaysia pada tahun 1965, kedua negara membuka hubungan diplomatik bilateral secara resmi pada tahun 1966. Dan sering berjalannya waktu, Indonesia dan Singapura terus menjalin hubungan bilateral, bahkan terus memperbaharui kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dan berikut beberapa bidang dalam hubungan bilateral Indonesia dan Singapura. Ada 56 perusahaan teknologi dan digital di sana. Kerjasama ini akan menjadikan Batam sebagai Digital Bridge Indonesia. Kerjasama dan pelatihan digital serta e-commerce juga terus diintensifkan seperti pengembangan teknologi finansial. Bentuk kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang iptek adalah kerjasama ekonomi digital yang diwujudkan dengan pembangunan Nongsa Digital Park atau NDP bertempat di Batam. Nah, kawasan ini akan berperan sebagai pusat aktivitas bagi pelaku industri kreatif, khususnya bidang digital seperti pengembangan aplikasi, pengembangan web, aplikasi dan program-program digital, serta animasi dan juga film. Bentuk kerjasama antara Indonesia dan Singapura di bidang iptek antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia akan memenuhi kebutuhannya akan komputer dan alat teknologi lainnya dengan mengimpor dari Singapura, sedangkan Indonesia akan mengekspor alat telkom ke Singapura. Yang kedua, MOU yang disepakati antara Indonesia dan Singapura yang meliputi pengembangan teknologi dan bantuan bagi tenaga ahli, penyediaan tempat magang industri bagi pelajar Indonesia di Singapura agar mampu berkontribusi dalam pengembangan teknologi. Dan yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan seperti kurikulum dan sistem pendidikan vokasi. Presiden Joko Widodo dan Presiden Singapura Halimah Jacob menyepakati kerjasama perpajakan investasi hingga kerjasama pendidikan. Kesepakatan kerjasama ini merupakan kelanjutan dari pertemuan Jokowi dengan Perdana Menteri Lee pada Oktober tahun lalu. Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak Halimah menjabat sebagai presiden pada 2017. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi dan Presiden Halimah menyepakati sejumlah kerjasama, diantaranya kerjasama perpajakan, kepabeanan, investasi, pelatihan kepala daerah, hingga pengembangan sumber daya manusia. Kedua negara juga menyepakati kerjasama pendidikan, yakni berupa pelatihan pengajar dan program riset antar perguruan tinggi kedua negara. Pada tahun 2017 ada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Singapura. Akhir pertemuan itu membuahkan banyak hasil kesepakatan dan diantaranya adalah bidang pendidikan. Saat itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mujahid Effendi dan Menteri Pendidikan Dasar Singapura Ng Ching Meng menandatangani memorandum saling pengertian di bidang pendidikan dan disaksikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Hasil keputusan dari pertemuan bilateral yang disepakati oleh kedua belah pihak negara adalah adanya pertukaran guru, pelajar, serta para pejabat kedua negara dalam rangka meningkatkan kerjasama dalam bidang pendidikan. Adapun tujuan dari pertukaran ini adalah untuk mempromosikan pemahaman budaya dan bahasa masing-masing di samping menuntut ilmu yang baru dari kedua negara. Kedua negara juga sepakat
akan memfasilitasi pertukaran guru, pelajar, dan pejabat tersebut. Berdasarkan kesepakatan dalam perjanjian tersebut, bahwa kegiatan ini akan berlaku selama 5 tahun. Indonesia Singapura sepakat perkuat kerjasama bidang ekonomi dan perdagangan. Singapura juga berniat memperluas kerjasama di bidang pariwisata di Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala menerima kunjungan Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean. Dalam pertemuan ini, JK mengatakan bahwa kedua negara ingin memperkuat hubungan di bidang ekonomi, perdagangan hingga pertahanan. Pertemuan ini membicarakan hubungan Indonesia-Singapura yang selama ini sangat baik dalam bekerja sama di bidang ekonomi dan perdagangan. Tidak hanya itu, kedua negara ingin adanya peningkatan kerjasama di sektor pendidikan, pertahanan, dan juga keamanan kawasan. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura dalam bidang ekonomi sangat baik, bahkan kian lama kian erat. Nah, Singapura adalah investor asing terbesar nomor 1 di Indonesia, dan kian tahun membuat Indonesia mendapat untung dan keuntungannya juga meningkat. Dengan adanya hubungan ini, maka tercipta pula 6 working groups, yaitu yang pertama ada Batam Bintan Karimun atau BBK, dan ada kawasan ekonomi khusus atau GEKI, ada investasi, pariwisata, transportasi, ketenaga kerjaan, dan yang terakhir adalah agribisnis. Beberapa kesepakatan yang telah dihasilkan oleh kedua negara antara lain, yang pertama adalah ratifikasi Bilateral Investment Treaty atau BIT, yang kedua ada kesepakatan Travel Corridor Agreement atau TCAI, dan yang ketiga ada penandatanganan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau P3B, dan kebijakan reformasi struktural Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Menko Airlangga menyampaikan kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagai upaya penyempurnaan iklim investasi dan peningkatan daya saing ekonomi Indonesia di kawasan. Selanjutnya, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan BBK yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah didirikan 2 kawasan ekonomi khusus baru, yaitu Nongsa Digital Park dan Batam Aeroteknik. Nongsa Digital Park dibangun di atas lahan seluas 166,45 hektar dan target investasi sebesar 16 triliun rupiah, serta akan menyerap sebanyak 16.500 tenaga kerja. Sedangkan Batam Aeroteknik akan memiliki lahan seluas 30 hektar dan dengan target investasi sebesar 6,2 triliun dan diperkirakan akan menyerap sebanyak 9.976 tenaga kerja. Kerjasama di sektor pariwisata menjadi salah satu kesepakatan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Kerjasama itu meliputi pengoperasian wisata kapal pesiar, pembangunan dermaga kapal pesiar, dan peningkatan investasi infrastruktur pariwisata. Presiden menekankan destinasi baru terus dikembangkan, termasuk 10 New Bali, yakni 10 destinasi wisata prioritas. Setelah melakukan pertemuan bilateral, Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee menyaksikan penandatanganan kerjasama di bidang pariwisata yang dilakukan oleh kedua menteri. Dalam keterangan persnya, Presiden Jokowi menyebutkan pertemuan bilateral telah berjalan produktif dan terbuka. Pada tahun 2016 lalu terjadi pertemuan antara Indonesia dan Singapura, di mana dalam pertemuan tersebut membahas tentang hubungan bilateral antara kedua negara dalam bidang pariwisata. Menteri Pariwisata Arif Yahya dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura S. Iswaran menandatangani Memorandum of Understanding MOU atau Nota Kesepahaman Kerjasama Bidang Pariwisata antara kedua negara. Penandatanganan MOU dilakukan di hadapan Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Lingkup kerjasama MOU ini adalah promosi dan pemasaran bersama kapal pesiar cruise dan MIC. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pembangunan dinasti dan pelabuhan dan pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya, penelitian dan pengembangan,
investasi pariwisata, kerjasama sektor swasta, dan pertukaran informasi. Faktanya, Singapura adalah negara peringkat 1 penyumbang wisatawan terbesar ke Indonesia. Pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.519.430 wisatawan Singapura yang berkunjung ke Indonesia. Jumlah ini meningkat 0,01% dari periode yang sama tahun 2014. Sebaliknya, Singapura merupakan destinasi wisata yang populer bagi orang Indonesia. Jumlah terbesar wisatawan yang datang ke Singapura berasal dari Indonesia, yaitu sebesar 2,7 juta orang. Geser ke informasi mengenai Presiden Joko Widodo yang hari ini melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Semarang, Jawa Tengah. Selain menjalin kerjasama bilateral dalam bidang ekonomi, kedua negara juga sepakat menjalin kerjasama dalam bidang pariwisata, keamanan laut Cina Selatan, hingga pemberantasan terorisme. Dalam pertemuan yang berlangsung di Wisma Perdagangan, Kota Semarang, Jawa Tengah, kedua pemimpin negara sepakat meneruskan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Singapura. Nah, dari berita tersebut dapat diketahui bahwa kerjasama militer bilateral Indonesia dan Singapura dalam bidang militer, terdapat saling ketergantungan antara Indonesia dan Singapura karena letak posisi geografis dan perkembangan lingkungan strategis kawasan, sehingga kemitraan bilateral perlu dipertahankan. Nah, kedua petinggi militer ini juga sepakat bahwa keakraban dalam bingkai kerjasama pertahanan yang telah terjalin hingga saat ini perlu dijaga. Pada kesempatan yang sama, Melvin Ong berharap kerjasama militer antara SAF dan TNI seperti di bidang kontra terorisme dan keamanan maritim dapat ditingkatkan di tahun-tahun mendatang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan 3 penandatanganan Memorandum of Understanding di Hotel Laguna, Bali. Salah satunya adalah kesepakatan terkait program kerjasama kebudayaan tahun 2019 sampai 2021, terutama dalam seni dan warisannya, yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhadjir Effendi dan Menteri Kebudayaan Komunitas dan Kepemudaan Singapura Grace Fu. Nah, pada media tersebut, bidang sosial budaya, hubungan bilateral Indonesia-Singapura ditandai dengan Memorandum of Understanding mengenai kerjasama di bidang seni dan warisan budaya yang ditandatangani pada 15 Agustus 1996. Hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura di era Megawati dan era Susilo Bambang Yudhoyono di bidang sosial budaya terus mengalami peningkatan dan kerjasama antar lembaga, kesenian, serta kebudayaan kedua negara makin erat. Tidak ada perbedaan yang signifikan, bahkan KBRI atau kepanjangannya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, Singapura senantiasa memenuhi permintaan dari berbagai lembaga kesenian, pendidikan dan kebudayaan Singapura dan Indonesia untuk mengadakan kerjasama, serta penyelenggaraan pagelaran seni dan budaya. Karya kolaborasi lintas batas antara Singapura dan Indonesia mampu memperkaya pemahaman dan pengetahuan kita tentang dunia di sekitar. Indonesia dan Singapura juga membuat terobosan baru dengan melakukan ekspedisi laut sebagai bentuk kerjasama di bidang research and development, serta mendorong people-to-people kontak yang erat antara Indonesia dan Singapura. Ekspedisi yang menggunakan kapal Barunajaya milik LIPI mulai berlayar selama 14 hari dan akan dimulai dari selatan Selat Sunda menyusuri 29 titik
di selatan Pulau Jawa hingga selatan Cilacap, Jawa Tengah. Di sekitar 30 peneliti asal Pusat Penelitian Oceanografi, LIPI, serta Tropical Marine Science Institute dan Natural History Museum of Likongchian, National University atau disingkat NUS of Singapore terlibat dalam ekspedisi tersebut. Diperkirakan dalam penelitian akan menemukan berbagai spesies laut yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya dan akan dimanfaatkan untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan untuk mengetahui berbagai jenis biota laut yang kemudian dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan ekonomi.